Dan Tribuners, untuk memberikan informasi dan juga pengamatan yang lebih akurat, sekarang saya sudah terhubung bersama dengan Bang Triyono selaku pengamat politik dari Universitas Megopa Tulang Bawang. Halo, selamat siang Bang. Siang Mbak, sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Triyono sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bergabung bersama dengan Tribun Lampung pada siang hari ini Bang. Ya, Ya. Terima kasih Bang, tentunya untuk siang hari ini kita akan meminta sudut pandang dari Bang Triyono nih selaku pengamat politik ya tentang kehadiran dan juga kedatangan dari Capres ya, calon presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Anies Baswedan yang hari ini datang ke Lampung nih Bang untuk kunjungan dan juga safari politiknya. Dan yang ingin kita ketahui nih Bang, karena kan mungkin ini masih awal-awal kampanye nih Bang ya. Kenapa sih Bang mungkin Pak Anies Baswedan ini memilih Lampung sebagai tempat pertama yang ia tuju mungkin di awal-awal kampanye ini Bang? ya jadi sebenarnya masa kampanye yang resmi ditentukan oleh KPU ini sudah berjalan sebenarnya sudah 1 minggu ini Mbak. Iya. Nah, di minggu kedua di masa kampanye ini, Lampung menjadi tujuan dari paslon nomor 1 Pak Anies Baswedan. Tapi kalau kita flashback ke belakang, itu Pak Anies itu mengawali kampanye di hari pertama minggu yang lalu itu justru di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta gitu kan. Nah, ini dari sisi analis politik juga tentu pilihan-pilihan tempat ini menjadi sebuah kode-kode gitu ya. Ketika kita mencermati paslon nomor 3 gitu ya, itu kampanyenya itu dari Sabang, kemudian yang satu dari Merauke, kemudian paslon 2 pun demikian gitu ya. Nah, di pekan kedua ini Pak Anies ini kunjungannya itu ke Lampung. Nah, terkait dengan kunjungan ke Lampung di masa kampanye ini, memang ini baru pertama ya Pak Anies di masa kampanye ke Lampung, Provinsi Lampung. Tapi sebelum itu Pak Anies itu beberapa kali ya hadir datang ke Lampung, tentu dengan undangan dari simpul-simpul relawan yang ada di Lampung, kemudian dari pasangan-pasangan pendukung gitu ya. Kemudian dari partai politik pendukung juga beberapa kali mengundang Pak Anies dan Pak Anies hadir. Nah, pertanyaan ketika kenapa Lampung ini juga menjadi salah satu basis yang dihadiri, yang didatangi oleh Pak Anies, ya itu tadi di beberapa forum saya sampaikan bahwa Lampung ini juga menjadi salah satu barometer bagaimana kedekatannya antara Jakarta dengan Lampung, kemudian Lampung sebagai pintu gerbang ke Pulau Sumatera gitu ya, tentu memiliki magnet tersendiri sehingga Lampung termasuk menjadi salah satu daerah ya yang penting untuk dikunjungi oleh paslon-paslon 1, 2 maupun 3. Demikian Mbak. Oke. Jadi memang pemilihan Lampung ini juga dianggap penting ya Bang ya, karena kan Betul. termasuk menjadi salah satu masa yang padat juga gitu ya Bang ya, dan bisa menambah suara dan juga pengenalan dari beberapa paslon, makanya mereka mungkin banyak yang memilih Lampung ini terlebih dahulu. Tapi kan Bang, untuk hari ini Pak Anies Baswedan ini datang sendirian nih Bang, tidak bersama dengan wakilnya Caimin. Abang sendiri selaku pengamat politik bagaimana sih melihatnya, kenapa Pak Anies Baswedan ini datang sendirian nih pada hari ini? Apakah ada strategi tertentu atau memang bagaimana nih Bang? Ya, jadi gini Mbak Husnul, terkait dengan kampanye ke daerah, di mana Indonesia ini kan luas gitu ya, wilayahnya itu tidak hanya Jawa saja, tapi Sumatera, Sulawesi gitu ya, Kalimantan dan lain sebagainya. Maka tentu ini bagian dari strategi politik, bagaimana pada saat kampanye itu antara capres dan cawapres itu tidak berkumpul di satu titik yang sama. Karena dengan banyaknya undangan, maka perlu dihadiri sehingga perlu pembagian job dan tempat. Maka tidak hanya paslon 01 saja, juga kita perhatikan gitu ya. Mereka jarang bertemu dalam forum yang sama. Pasti akan membagi kunjungan-kunjungannya ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia.
Nah, jadi sekali lagi ini sebagai bagian dari strategi ya, bukan karena tidak akur dan sebagainya dalam analisis politik. Tapi ini bagaimana agar aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat itu terserap, poin pertama. Kemudian yang kedua, adanya pemerataan kunjungan-kunjungan terhadap paslon yang mereka dukung. Maka ketika Pak Anies hari ini di Lampung, maka cawapresnya itu di tempat lain. Begitu juga paslon lain pun seperti itu. Ini lebih kepada efektivitas ya, strategi kampanye agar wilayah-wilayah di Indonesia itu bisa dikunjungi semua, kemudian terserap aspirasi masyarakat, kemudian program-program dan visi misi dari paslon itu tersampaikan secara utuh di masyarakat. Demikian, Iya. Mbak. Oke. Berarti memang ini merupakan salah satu dari strategi yang efektif juga ya Bang ya untuk Betul. bagaimana kedua paslon baik capres maupun cawapres ini tidak berkumpul di satu titik tapi melainkan menyebar. Jadi untuk bisa menyampaikan visi misi dan juga mendengarkan aspirasinya gitu Bang ya. Betul, betul. Nah Bang, untuk yang selanjutnya nih Bang, kan kita tahu bahwasanya kunjungan Pak Anies ke Lampung ini tempat yang pertama kali dituju oleh Pak Anies yang menjadi agenda utamanya itu adalah menyambangi peternakan yang ada di Lampung Tengah nih Bang. Yang kita ingin tanyakan, mengapa peternakan Bang? Sedangkan mungkin beberapa presiden, calon presiden yang lain gitu atau seperti Pak Jokowi sendiri presiden kita itu mungkin meninjau pasar atau meninjau jalan gitu ya Bang ya. Tapi untuk dari Pak Anies sendiri ini memilih peternakan sebagai agenda utamanya. Ada alasan khusus kah Bang atau bagaimana? Silakan. Nah, tentu ini terkait dengan jadwal ya yang diatur oleh tim Pak Anies. Dalam hal ini tim suksesnya tentu. Kenapa pilihannya hari ini tadi pagi itu ke peternakan sapi ya di Terbanggi di Lampung Tengah. Kemudian siang ini bergeser ke kampus Universitas Malahayati dan nanti sore itu di acara Desak Anies di Sukarame ya. Nah, ini tentu sebagai bagian dari penjadwalan saja ya untuk efektivitas. Karena dua agenda yang siang dan sore ini kan berada di Bandar Lampung. Sehingga tentu yang di luar wilayah Bandar Lampung dulu yang perlu mendapat kunjungan. Nah, ini saya rasa terkait dengan efektivitas. Karena kalau kita melihat schedule dari Pak Anies ini, sore ini pun beliau akan kembali ke Jakarta gitu ya, melanjutkan kampanyenya di daerah lain. Maka pilihan luar Bandar Lampung, yakni kunjungan ke peternakan sapi terlebih dahulu yang ada di Terbanggi itu, baru siang dan sore ini berpusat di Bandar Lampung, ini tentu eh, menjadi pilihan ya, efektivitas waktu oleh tim kampanyenya Pak Anies. Yang kedua, kunjungan Pak Anies ke peternakan sapi ini tentu ingin memberikan sebuah pesan gitu ya kepada masyarakat bahwa pentingnya peternak-peternak yang ada di Indonesia gitu ya, itu juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal penyediaan daging di masyarakat, kemudian penyediaan susu untuk gizi anak-anak gitu ya, dan kemudian bagaimana mengembangkan gitu ya peternak-peternak sapi di negeri kita dan mengurangi ketergantungan terhadap impor sapi gitu ya dari luar negeri. Nah, ini tentu dari sisi politik bisa dibaca bahwa Pak Anies dan timnya itu peduli terhadap peternak gitu ya. Nah, nanti ketika kita melihat kunjungannya ke petani sawit, singkong dan sebagainya, tentu di sana memberikan sebuah pesan bahwa paslon ini dalam visi misi dan programnya itu juga memasukkan ya sisi-sisi aspek ekonomi, peternakan, pertanian itu menjadi sebuah program yang ke depan tentu akan menjadi perhatian dari paslon satu ini. Oke, masih berkaitan mungkin dengan efisiensi waktu juga ya Bang ya, karena memang Pak Anies kita ketahui tidak begitu lama kunjungan safari politiknya ke Lampung dan juga seperti yang dibilang oleh Bang Triyono sendiri, beliau nanti sore itu bahkan sudah kembali lagi ke Jakarta ya Tribuners. Nah Bang, yang mungkin ingin kita tanyakan juga nih Bang, dengan Tribuners dan juga dengan Abang selaku pengamat politik ya Bang, mengapa sih Bang memilih Lampung Tengah? Karena kan beberapa tokoh juga seperti apa namanya Pak Ganjar kemarin ke Lampung Tengah,
Pak Jokowi kemarin ke Lampung Tengah menyambanginya gitu Bang ya. Kenapa memilih Kabupaten Lampung Tengah? Memang sebenarnya di Lampung Tengah ini ada apa sih Bang gitu? Atau ada potensi apa di Lampung Tengah ini Bang? Kenapa memilih kabupaten yang satu ini? Ya, jadi tanpa menafikan daerah wilayah lain di Provinsi Lampung gitu ya. Dari sisi sebaran pertanian dan peternakan, memang Lampung Tengah itu lebih mendominasi ya dari sisi potensi peternakan maupun pertanian gitu ya. Ketika kita berbicara tentang gula gitu ya, kemudian nanas, tebu, singkong, termasuk peternakan tadi gitu ya. Itu memang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Walaupun di wilayah lain gitu ya, seperti Lampung Timur, kemudian Lampung Selatan, itu juga banyak menyimpan potensi pertanian dan peternakan. Tapi sekali lagi ya, ini hanya terkait dengan pilihan tempat saja yang kemudian menjadi agenda dari paslon-paslon capres 1, 2, 3 itu ya, kunjungannya itu kerap memilih Lampung Tengah itu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jadi sekali lagi ini lebih kepada persoalan pilihan gitu ya, dari sisi efisiensi waktu dan potensi di Lampung Tengah itu yang memang lebih mendominasi ya dibandingkan beberapa daerah seperti yang ada di Provinsi Lampung, Mbak. Oke. Nah, tentunya dengan kedatangan Pak Anies pada hari ini dan juga beserta rombongannya di Bang, ini kan disambut dengan hangat juga ya Bang untuk seluruh masyarakat Lampung dan juga tentunya relawan-relawan yang memang sudah lama sekali menunggu kedatangan dari Pak Anies Baswedan ini. Dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Lampung ini Bang, apakah dapat menambah suara dari calon presiden nomor urut 1 di Lampung ini Bang? Ya, saya rasa secara penambahan suara itu ada ya, apalagi paslon 1 dan 3 ini baru kontestasi kan pertama kali ya ikut kontestasi Pilpres. Sementara paslon 2 kan Pak Prabowo itu sudah beberapa kali. Nah, artinya tujuan dari kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah di Indonesia, kemudian kampanye-kampanye baik skalanya kecil ya maupun besar, ini tentu tujuannya adalah sebagai bagian dari safari politik, roadshow kampanye yang tujuannya tidak lain adalah mendulang suara. Nah, tetapi mendulang suara ini tentu nanti akan dibuktikan dengan data-data dan angka pada saat hasil Pilpres nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini juga ya dalam sisi politik yang perlu diperhatikan oleh tim kampanye paslon 1 adalah perlunya gitu ya ada signifikasi antara sambutan-sambutan di lapangan pada saat kampanye itu berbanding lurus nanti pada saat di TPS ya. Artinya jangan sampai pada saat kampanye kunjungan itu suara-suara paslon 1 itu begitu membludak gitu ya, sambutannya begitu luar biasa, tetapi itu berbanding terbalik dengan pada saat pencoblosan di TPS. Nah, inilah tugas tim kampanye dari paslon 1 ini, para relawan itu bagaimana ya mengawal suara ini itu sampai TPS nanti, sampai dengan hasil ya perolehan Pilpres nanti itu bisa diketahui. Jadi ini tentu menjadi sebuah PR ya, selain tujuannya mendulang suara, hal yang lain yang perlu dipertimbangkan, kemudian dibuat sebuah skema strateginya adalah pendukung dan dukungan serta suara ini itu bisa terus terbawa memilih paslon 1 itu sampai dengan TPS. Nah, ini tentu menjadi PR ya bagi tim kampanye dari paslon 01 ini. Oke, berarti memang kedatangan dari Pak Anies Baswedan sendiri ke Lampung ini menjadi suatu PR juga nih Bang ya untuk relawan dari Pak Anies dan juga tentunya ini menjadi suatu cek ombak yang memang perlu dilakukan nih menurut semua pengamat politik dan juga tentunya kita gitu ya, karena kan dengan kedatangan beliau
ke Lampung ya. Jadi kita bisa tahu juga tuh seberapa banyak mungkin antusias dan juga suara mungkin ya yang nanti bisa direlokasikan kepada relawan dari Pak Anies Baswedan ini sendiri. Oke Bang, untuk penutup kita pada sore hari ini mungkin Abang ada ingin yang disampaikan nih terkait dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Lampung, dipersilakan Bang. Ya, tentu ya dengan kehadiran paslon-paslon capres dan cawapres ke Lampung, ini menjadi sebuah momentum gitu ya, bagaimana masyarakat itu bisa ikut hadir gitu ya, kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan lebih ke konteks di Provinsi Lampung ini dan keindonesiaan. Nah, dalam agenda Pak Anies sampai sore nanti itu kan sore nanti itu ada acara Desak Anies yang memang diformulasikan untuk wadah kaum milenial gitu ya dan anak-anak muda. Nah, maka di momen itulah ya pada saat sekarang ini paslon satu ini yang hadir ke Lampung itu disampaikan aspirasi, kemudian unek-unek, program, apa yang ada di masyarakat Lampung inginkan, ketahui dan sebagainya gitu ya. Itu disampaikan kepada para paslon capres dan cawapres yang hadir ke Lampung. Sehingga dengan langsung ditanyakan kepada capres dan cawapres yang hadir ke Lampung, itu diharapkan ya masyarakat itu akan lebih terbuka, akan lebih paham terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh capres-cawapres. Nah, tujuannya adalah ketika masyarakat sudah mendengarkan langsung, kemudian sudah menyampaikan aspirasi, nah nanti tinggal dikawal pada saat paslon capres-cawapres ini terpilih dan jadi presiden dan wakil presiden, ya itu tinggal dikawal janji-janjinya. Kemudian poin kedua, dengan kehadiran capres-cawapres ke Lampung ini, ya tentu menjadi momentum gitu bagaimana masyarakat itu bisa menilai mana yang layak memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Ini khususnya para pemilih pemula ya, generasi Z, milenial, dan kaum muda gitu ya. Itu dalam memberikan suaranya tentu dengan analisis yang bagus gitu ya. Nah, momentum kehadiran Anies ini ke Lampung ya bisa dijadikan ya untuk sarana dialog dan diskusi. Sehingga dalam memilih itu mantap di hati, kemudian yakin bahwa paslon-paslon yang dipilih, yang didukung itu bukan karena faktor ABC ya, tapi lebih kepada pernah melihat, kemudian program-programnya jelas gitu ya, dan layak untuk memimpin negeri ini. Demikian, Mbak. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk Pak Triyono selaku pengawal politik dari Universitas Mego Patulang Bawang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di via Zoom Sama-sama, Tribun Mbak. Lampung pada hari ini, Bang. Assalamualaikum. Kasih jalan, kasih jalan.
Tolong terus belok tak ambil sepatu. Ah, waktu pas saya pas ke kantor Paris, ya. Gantian masa nggak mau gantian? Aduh, gantian aja, udah. Ya, meja. Ya, mundur dikit, mundur dikit. Jangan mas. Mas, buka jalan mas. Mas, buka jalan mas. Mas, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Nah, tenang, tenang. Presiden kita. Amin. Amin. Gambar ya? Ambil. Geser Pak, mau maju dulu Pak. Maju dulu Pak. Wawancara dulu Pak. Jangan dulu Pak. Kamera Pak. Ayo nggak ada. Jangan bagian yang mau dengarkan kok belum? Belum. Mau dong bacakan. Udah. Udah Bang. Mantap.
Ya. Pak Anies, tadi dari sejumlah permasalahan disampaikan oleh peternak yang ada di sini, Pak. Apa kemudian langkah dari Amin untuk memajukan peternakan di Indonesia? Ingin minta Pak menyampaikan apa yang Ya, baik dari semua yang sudah disampaikan para peternak, sebenarnya animo peternak saat ini masih cukup bagus. Tetapi tahun 2022 yang lalu, itu peternak sapi khususnya itu terhantam tsunami karena adanya wabah penyakit menular mulut dan kuku. Itu kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit itu mengurangi aset mereka 10-25%. Itu sangat ganas. Jenis penyakit itu penyakit yang paling ditakuti oleh peternak sapi khususnya. Harapan kita ke depan, peternak perlu dipulihkan semangatnya. Saat ini sangat loyo, dengan relaksasi bagi yang kreditnya terpaksa harus mengalami kesulitan pengembalian, dan juga perlu ada insentif dari pemerintah. Saat ini harga jatuh, mungkin karena daya beli masyarakat itu sangat turun. Memang harapan kita industri peternakan sapi sangat terpuruk kondisinya, bisa dipulihkan dengan perbaikan ekonomi secara globalnya. Dan salah satu yang menjadi kendala bagi peternak sapi, khususnya peternak rakyat, adalah masuknya daging kerbau India sangat menghantam harga sapi para peternak. Harapan kita, kalaupun belum bisa menyetop, paling tidak jumlahnya dikendalikan. Wilayah edarnya juga dibatasi, hanya di Jabodetabek saja. Terus yang ketiga, siapapun yang menjual daging kerbau India itu harus dideklar, harus dinyatakan, saya jual daging kerbau India. Tidak dicampur, tidak dioplos, yang kemudian daging kerbau India yang mestinya memberi alternatif pada konsumen untuk mendapatkan daging yang murah dengan kualitas yang berbeda. Akhirnya terpaksa barang yang seperti itu membayar dengan harga mahal karena dioplos. Ke depan kita harapkan pemerintah baru yang terpilih nanti presidennya, insya Allah Pak Anies, bisa menampung aspirasi dari para peternak tadi dan nanti menindaklanjuti dengan langkah yang konkret. Itu harapan kami. Jadi begini, saya datang ke peternakan dengan Pak Nanang ini. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, dan dia adalah salah satu penggerak. Kita menyaksikan bagaimana produksi di sini. Apa yang menjadi rencana kami ingin agar persoalan gizi di Indonesia itu bisa diselesaikan, salah satunya dengan memperbaiki tata niaga pangan, khususnya daging sapi. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kilogram per kapita per tahun. Indonesia rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah. Tetangga kita Malaysia itu 8 kilogram per kapita. Karena itu kalau kita ingin membereskan persoalan gizi, salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga daging sapi. Nah, ketika kita melihat tata niaga sapi, ternyata persoalannya ada banyak. Dan disitulah yang harus kita koreksi. Mereka menyampaikan, satu, tentang kebutuhan bibit yang harus dibantu oleh negara. Kemudian persoalan batas kredit yang harus dibuat lebih leluasa dan ditingkatkan. Lalu mereka menceritakan juga tentang problem impor. Problem impor daging kerbau itu membuat banyak usaha peternakan kemudian menurun dan bahkan tidak berlanjut konsumsi itu. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan perubahan ini. Apa yang akan direview? Kita akan mereview kembali tentang persoalan impor. Kita akan kaji apakah masih mau terus dengan cara kuota ini atau justru diubah dengan pola tarif. Kemudian apakah kita harus tetapkan batasannya? Ini sudah kaji. Kemudian yang kedua adalah membantu peternak perorangan maupun kelompok untuk berkembang lebih jauh.
Tadi disampaikan aspirasi kurnya yang tanpa agunan itu cuma 50 juta batasnya. Ini perlu ditingkatkan. Sekarang sekarang 100 ya. Harus tingkatkan menjadi 500 juta. Kemudian kur yang dengan agunan yang sekarang 500 juta perlu ditingkatkan menjadi 2 miliar agar yang kecil ini bisa berkembang. Kalau pasokan modal ke mereka itu terbatas, yang nggak bisa gerak, usaha seperti ini bagaimanapun juga membutuhkan modal. Padat modal. Iya, ini padat modal, dan bagi pengusaha besar mereka leluasa. Tapi prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi peternak-peternak yang ukuran yang mikro, kecil, itulah yang ingin kita bantu supaya mereka tumbuh berkembang, dan harapannya nanti defisit daging sapi yang sekarang ini defisitnya 270.000 ton tahun, itu kira-kira 1,5 juta ekor sapi ini bisa kita tangani dengan produksi yang meningkat, kesejahteraan petani lebih baik, insya Allah harganya menjadi stabil dan terjangkau, lalu konsumsi daging per kapita di Indonesia akan bisa meningkat. Pak Anies. Pak Anies melihat bahwa kebijakan daging impor, daging kerbau ini hanya perlu dikoreksi tapi tidak dihentikan untuk mendefisit yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi begini, sesungguhnya yang diimpor itu kan pada awalnya untuk mengisi kebutuhan sementara ketika produksi dalam negeri belum memenuhi. Cuman biasanya kita terus keenakan yang harusnya untuk mengisi kebutuhan temporer, keenakan, akhirnya produksi dalam negeri yang tidak ditingkatkan, terus nyaman dengan impor, malah meluas impornya. Kan mulainya dengan mengisi kebutuhan ke Jakarta. Lalu akhirnya sekarang malah meluas. Dan buat catatan, di Jakarta itu konsumsi daging per kapita itu sudah sama dengan rata-rata dunia. Ya, dan 6 kilo lebih. Jadi Jakarta, masyarakatnya sudah konsumsi per kapita sudah baik, tapi seluruh Indonesia lain. Betul. Jadi kami akan melakukan review atas itu, dan kita lihat perubahannya dari kuota ke tarif atau ada perubahan lain. Tapi intinya impor itu statusnya sebetulnya temporer. Kan dulu dilakukan itu ketika menjelang Lebaran, ketika menjelang akhir tahun, lalu dibuka. Coba, karena ada peningkatan demand. Jangan bablas. Kalau bablas ya mati industri dalam negeri. Kalau tahapannya sebenarnya kita satu gini, industri pangan itu adalah industri yang akan terus dibutuhkan. Selama masih ada umat manusia, maka industri ini akan selalu dibutuhkan. Dan anak muda pasti akan masuk di industri yang ada demand-nya. Nah, industri pangan itu dari mulai hulu sampai hilir. Nah, yang hilir sudah terlihat. Anak muda menyukai. Apa hilir itu? Bikin kafe, bikin restoran, bikin rumah makan, itu masih anak muda. Anak muda menangkap ada demand di hilirnya. Kenapa? Karena memang visibility studies-nya menunjukkan demand-nya tinggi. Tapi di hulu, pemerintah belum memberikan kemudahan. Sehingga industri ini mengalami pertumbuhan amat terbatas kalau tidak menurun. Karena itu pemerintah ada yang membantu industri pelaku kecil, mikro. Kalau industri hulu itu tumbuh, maka anak muda pasti berminat masuk. Karena menguntungkan dan berkelanjutan. Industri pangan itu akan berkelanjutan. Inilah industri masa depan. Pak Anies, langkah apa yang kemudian dilakukan untuk memberantas mafia daging, Pak? Apakah nanti akan menggandeng KPK? Mafia, ya. Terkait dengan mafia daging ini harus diberantas. Dan kami nanti akan membuat tim khusus untuk pemberantasan mafia daging. Dan kami akan merekrut orang-orang berintegritas. Kita mungkin akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK, yang kemarin tidak lolos TBK itu. Itu kita rekrut saja, karena mereka orang-orang yang berani, berintegritas, untuk menjadi task force tata niaga daging, memerangi mafia daging, dan harapannya orang-orang berintegritas ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kemampuan, dan yang paling penting, mereka punya harga diri yang tidak dijual belikan. Ya. Oke. Isu lain, Pak. Para jasa ini pandangan jadi ada diminta tanda tangannya surat agar teaternya itu tidak Membahas politik. Saya belum baca ya, tapi saya ingin sampaikan secara umum.
di Indonesia kita memiliki demokrasi dan kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat. Jadi menurut saya semua bebas, termasuk kegiatan teater. Kegiatan teater itu adalah kegiatan di mana ekspresi atas kenyataan yang ada di masyarakat diungkapkan. Dan ekspresi itu ada ekspresi yang nyaman bagi negara, ada yang tidak nyaman bagi negara. Tapi itu ekspresi. Jangan sampai diatur hanya boleh hal-hal yang enak di kuping negara. Tapi yang enak di kuping rakyat, tapi tidak enak di kuping negara nggak boleh diungkapkan. Nah, boleh diungkapkan. Semua punya ruang. Dan saya mengatakan ini bukan karena mau. Ini yang saya kerjakan selama di Jakarta. Teman-teman tahu semua. Selama di Jakarta, silakan mengatakan apa saja tentang Pemprov DKI Jakarta dan tidak pernah diminta menandatangani apapun juga, tidak pernah dilarang untuk mengatakan apapun juga, dan tidak pernah dilaporkan untuk mengatakan apapun juga. Jadi komitmen tentang kebebasan berbicara itu bukan akal, itu adalah sudah ingin menolak ya usulan. Demokrasi kita itu harusnya maju, bukan mundur. Dan di ibu kota yang memiliki indeks demokrasi yang tertinggi. Di Jakarta itu indeks demokrasinya tertinggi. Kami merasa, itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi. Bahkan Jakarta mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Artinya masyarakatnya rukun, aman, damai. Bisa berdemokrasi dengan baik. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya. Ini ironis. Ini ironis. Kota yang warganya sangat matang dalam berdemokrasi, seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Jangan sampai malah demokrasi itu mundur. Gitu ya. Wah, tapi Ya. Saya kalau yang lain di depan Bapak. Jangan ini mas sepatu Di depan IPB. Di depan oke. Ya. Bang, Bang, ayo bang, mundur bang. Pak, Panis, Panis. Pak, Kevin. Siap, siap. Oke. Oke, tinggal semua. Ya. Apa kita?
Udah, kasihan. Udah. Ini saya perkenalkan Pak Sarjono ini ketua kelompok ternak di bawah kendali beliau berapa ekor? 250 ekor Bapak. Jadi monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak calon presiden dan insya Allah jadi presiden. Suatu kejutan Pak, suatu surprise saya bertemu langsung dengan Bapak bahwa ini menurut saya itu anugerah dari Tuhan untuk dialog langsung. Kenalkan saya tadi Sarjono Pak, lupa sampai nama, dari Punggur, Lampung Tengah. Saya mewakili teman-teman peternak yang saat ini dalam kondisi terpuruk Pak. Tidak ada peternak rakyat, tapi salah perusahaan pun dalam posisi seperti di ujung tanduk, mati hidup segan, mati pun tak mau. Dalam kondisi seperti ini kita frustasi Pak, karena kita sudah pernah melakukan kemana-mana mengadu, tapi nyaris tiada arti. Nah, harapan saya kepada Bapak, kalau misalnya insya Allah sudah diganti presiden, saya minta tindakan apa Bapak yang strategis untuk mengembalikan impor daging kebo dari India yang telah membuat kita porak-poranda seperti ini. Itu dimulai dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang terbukti kita hancur lebur Pak. Jadi kita ini mengadu kepada siapa lagi. Jadi mohon Bapak kiranya untuk mengambil kebijakan yang manuver yang tepat, bahwa impor daging kerbau ini tolong digunakan untuk semestinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini lanjutnya Pak, sekali teman saya juga ingin mengadu, nanti sekali dijawab. Gitu. Yang diperlukan kalau saya pribadi Pak, intinya secara mewakili umum bahwa impor daging kerbau India tolong dikaji ulang untuk ditempatkan pada tempat yang semestinya. Karena ini telah meluluh lantarkan kita seperti ini. Jadi kita bukan anti impor Pak, tapi carikan kebijakan yang win-win solution agar semuanya bisa tumbuh. Ya, saya menambahkan, jadi daging kerbau India awalnya dilakukannya semacam kebutuhan dilakukan dan hanya untuk satu mereka restoran kering, dua hanya di DKI saja. Tetapi sekarang sudah masuk berembes ke pasar-pasar tradisional, masuk ke daerah-daerah produsen. Itu yang benar-benar membuat kami umat untuk melanjutkan usaha itu berarti bahkan gila. Selanjutnya kepada Mas Tommy. Terima kasih. Suatu kehormatan ini Pak bisa berdialog langsung dengan Pak Andis. Jadi langsung yang ingin kami sampaikan dari peternak mengenai pendanaan untuk permodalan Pak Andis. Untuk permodalan kita terutama yang masih menggunakan dana bank. Jadi yang kita alami untuk bank terutama kur mikro tanpa anggunan itu tolong plafonnya ditambah lagi. Jadi kemarin itu plafonnya cuma 50 juta Pak. Jadi kalau bisa 50 juta itu ditambah sampai 500 juta atau bahkan lebih. Dan yang tanpa agunan juga ditambah lagi, yang tadinya cuma plafon 500 juta bisa lebih 1M ataupun 2M. Dan tolong Pak Anies ketika untuk yang kita masih menggunakan dana bank, ketika dengan kondisi yang sulit seperti saat kemarin LSD ataupun PMK, ketika kita diharuskan untuk pembayaran bank dengan tepat waktu, cuman dengan kondisi yang seperti itu, adakah treatment ataupun solusi penundaan bayar atau bayarnya itu sampai dengan kondisi peternak itu lebih pulih lagi? Mungkin cukup itu Pak. Tolong. Baik, kalau saya boleh menambahkan, untuk kur saat ini yang tanpa agunan itu 100 juta, yang dengan agunan 500. Tetapi untuk bisa mengakses 500, jalan menuju ke sana panjang sekali. Padahal peternak kalau mau hidup murni hanya dari usaha peternakan,
sekurang-kurangnya modal yang dibutuhkan itu 500. 500 pas-pasan saja, belum untuk usaha. Jadi memang kita sangat mengharapkan yang tanpa agunan itu ditambah menjadi 500, yang dengan agunan dengan bunga yang relatif murah itu bisa ditambah sampai 2 miliar, karena 2 miliar itu cukup untuk sekitar 80-an ekor pemeliharaan, itu sudah bisa menjamin kebutuhan ekonomi rumah tangga. Terus kemudian untuk yang tadi dimintakan ketika kondisi sulit, jadi ya Pak, 2023 itu ada penyakit yang paling jahat di ternak, yaitu penyakit mulut dan kuku. Itu rata-rata teman-teman ini kehilangan modal sekitar 25% hilang. Nah, yang menggunakan dana bank ini kita muatkan ada semacam realisasi dari perbankan. Apakah angsurannya ditunda ataukah bunganya dikurangi, atau syukur-syukur ya itu. BNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko, peternak asal Bogor, Lampung Tengah. Saya sebagai peternak yang melanjutkan usaha orang tua sebagai usaha pokok. Situasi saat yang dihadapi yaitu harga yang anjlok, harga pakan yang tinggi, dan tidak menutup kemungkinan merugi, Pak. Dan jika ini terus berlanjutan, untuk kemungkinan kita akan kehilangan pekerjaan, Pak. Yang kami harapkan kepada Bapak, semoga ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil sebagai peternak untuk bergerak kembali, Pak. Usulnya untuk harga lebih stabil, jadi kemakmuran peternak bisa berlanjut, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herius Margana, Pak. Saya peternak kambing dan domba. Permasalahan saya hari ini adalah termasuk tadi Bapak bilang ada kambing impor. Kami juga sekarang sudah mulai masuk, Pak, kambing domba impor dari Australia, dan itu juga akhirnya yang harganya lebih murah dibandingkan peternak kami. Itu juga menjadi masalah ke depannya. Harapannya domba kambing impor itu baik ternak hidup maupun ternak yang potong, yang sudah dipotong, daging beku itu bisa dibatasi. Yang berikutnya adalah kesamaan rataan antara peternak kelompok dan peternak mandiri, Pak. Yang hari ini banyak pemerintah mengayomi hanya adalah peternak kelompok, sedangkan ternak-ternak mandiri itu belum tersentuh oleh pemerintah. Contoh adalah bagaimana pengobatan, terus contoh dalam pengadaan pembibitan dan sebagainya. Yang terakhir saya adalah harapannya kualitas peternak ini akan meningkat apabila dengan bibit yang baik. Hari ini bibit itu kita peroleh banyak dari impor. Kalau kita mengadakan impor, bibit satu bibit itu harganya sekitar 25 juta sampai sekitar 35 juta untuk satu ekor. Untuk kalangan peternak kecil itu akan memberatkan, Pak. Harapannya ke depan pemerintah menyediakan bibit-bibit yang baik sehingga peternak mempunyai kualitas bibit sehingga produktivitas ternaknya akan lebih meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, perkenalkan saya Jiwa Mundro, peternak sapi seperti Mataram. Begini Pak Anies, ini keluhan tadi yang disampaikan Pak Nanang bahwa kita ada potensi market untuk kebutuhan daging itu luar biasa. Kebijakan yang selama ini berjalan itu yang kita rasakan, kebijakan ini mementingkan rakyat sebagai konsumen tanpa memperpedulikan rakyat sebagai produsen.
harga daging kerbau di pasaran, harga daging kerbau di pasaran itu 80.000. Jika kita melihat proses produksi sapi sampai menjadi daging sapi, itu paling tidak harga daging sapi itu di angka 140 sampai 150.000. Sedikit bercerita Pak Anies bahwa usaha sapi itu dibagi menjadi 5 sub besar lah. Pertama pembibitan, kemudian pembesaran, kemudian penggemukan, kemudian rumah potong, dan terakhir di lapak daging. Supaya 5 usaha ini jalan, layak usaha, itu harusnya harga daging itu 140 sampai 150.000 supaya 5 usaha ini jalan. Sekarang harga daging di kisaran 120.000 itu pun kurang laku karena diantem daging kerbau yang harganya hanya 80.000. Dengan angka 120.000 pun dari kelima usaha ini itu ada unit usaha yang dikorbankan. Yang paling dikorbankan adalah peternak rakyat. Peternak rakyat sebagai pembibitan itu untuk menghasilkan pedet kalau dihitung pasti rugi, pasti rugi. Nyatanya tidak ada usaha profesional yang menjalankan pembibitan sapi beras. Nah, artinya di sini juga harus ada sebuah terobosan supaya peternak sapi ini, terutama peternak rakyat yang menghasilkan pedet itu mendapatkan intensif, supaya semangat lagi untuk menghasilkan pedet itu tumbuh lagi. Sekarang teman-teman peternak kondisinya betul-betul semangatnya jatuh karena sudah dari 5 bulan terakhir harga sapi turun, permintaannya pun nggak naik. Artinya harga ternyata tidak elastis terhadap permintaan. Kita yang di sini mungkin sebagian besar lebih ke peternak pembesaran dan penggemukan. Peternak asli, peternak yang menghasilkan pedet adalah peternak rakyat yang jumlahnya kalau secara statistik kemarin saya menyimak dari Pak Nanang itu 5,2 juta orang. Jadi tingkat kepemilikan ternak rakyat kita itu kecil, hanya 2-3 ekor. Artinya setiap peternak rakyat itu hanya punya 2-3 ekor. Nah, saya punya pemikiran bahwa gimana caranya kita swasembada. Ya, peternak rakyat harus ditumbuhkan lagi semangat peternaknya supaya semangat peternaknya tinggi, kemudian populasinya meningkat, yang melipat gandakan jumlah peternaknya. Kalau peternak rakyat kita dari 5,2 juta orang itu bisa punya sapi 6 ekor saja, kita bersuara. Saya mau tanya sedikit. Hari kan kadang-kadang bilang untuk bisa semua orang harga jualnya 40 sampai 150.000 Pak. Saya baru tanya. Jadi harganya 140 sampai 120.000 untuk produksi itu. Saya barusan ngecek berapa harga di Malaysia. Di sana itu harganya kira-kira 30.000 sampai 75.000. Harga daging sapi per kilo. Gimana ya? Apa yang membuat perbedaan di sini menjadi tinggi ya? Ya, kosnya tinggi di sini. Yang perlu kita punya budaya. Jadi kita kalau misalnya kita samakan beda. Australia misalnya, sapinya mungkin 100 sampai 200 ekor, 100 sampai 200 ekor kilo kali, tapi peternaknya hanya 1.000 orang saja. Kita jumlah sapinya hanya 13 juta, peternaknya 5 juta. Jadi ini kita bicara efisiensi kita ini beda. Jadi peternak rakyat kita untuk menghasilkan pedet itu tidak kurang dari 7,8 juta kalau kita itu.
Jadi kalau kita punya pendapat bahwa kita, budaya ternak kita itu tidak bisa disamakan dengan negara lain. Tapi dengan India yang konsumsi susu agronya kan, kemudian agronya bisa akhir bisa dijual murah, sekali dengan halnya kita kan bisa ternak itu. Jadi Pak, kenapa? Karena ada yang beternak, karena ternak rakyat ini menjadikan kita pokok usaha sampingan, karena waktu-waktu itu dia jual harga berapapun. Nah, tapi dengan kondisi sekarang yang betul-betul tertekan, ini minatnya turun drastis. Ya. Ini yang ketiga. Oke. Jadi mohon nanti Pak, kita sih minta dikaji ulang. Ketika ada solusi pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia itu menggunakan daging kerbau India, penyebaran kemudian harganya harus dikaji ulang supaya juga peternak ini sebagai rakyat, sebagai produsen ini agak diperhatikan. Ya, sekarang sudah kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdiri aja ya biar kelihatan saya. Ini pertama saya ingin sampaikan terima kasih Bapak-bapak, Ibu telah menjadi pemasok kebutuhan pangan yang sangat vital untuk rakyat Indonesia. Boleh beri tepuk tangan itu para dengan segala macam permasalahan yang dihadapi, dari mulai tadi persoalan kredit, batasnya sampai harga jual yang sekarang sering bermasalah, bahkan dari ceritakan tentang pasokan impornya, nanti permasalahan penyakitnya, itu semua tantangan-tantangan yang tidak kecil dan Bapak-Bapak Ibu tetap menjalankan. Jadi kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih. Kemudian hal-hal yang tadi disampaikan, kami berterima kasih pada masukan-masukan itu. Kami ingin begini Pak, kami ingin agar tata niaga ini bisa adil. Adil itu artinya apa? Yang memproduksi memiliki kepastian atas biaya produksinya. Dan biaya produksi ini ada, Bapak-Bapak itu lebih tahu, dari mulai soal pakannya sampai dengan soal bibitnya yang tadi disampaikan perlu dibantu oleh negara. Dan kemudian di sisi lain adalah mata rantai dan harapannya di pasar itu harganya terjangkau agar defisit yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang itu kita bisa bereskan. Menyelesaikan ini, kami tidak ingin Pak menjadi pihak yang merasa paling tahu. Ketika kami ngurusin di Jakarta, saya selalu sampaikan, punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Ya, punya kewenangan itu memang punya tanda tangannya, tapi yang punya pengetahuan siapa? Jadi yang punya kewenangan siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Nah, yang punya pengetahuan itu pelakunya. Betul tidak? Pelakunya dari mulai pelaku peternakannya, perbankannya, betul ya Pak? Koperasi-koperasinya, sampai dengan pada ujung di pasar. Ini harus duduk sama-sama supaya kebijakan yang disusun itu kebijakan yang menguntungkan secara adil. Tidak mungkin kebijakan itu bisa berkelanjutan kalau kebijakan itu tidak adil. Udah rumus itu. Tidak mungkin. Tidak adil, nggak berkelanjutan. Nah, kami ingin usaha peternakan yang dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok itu tidak berhenti di generasi ini, tapi bisa terus-menerus ke masa yang akan datang. Jangan sampai peternak-peternak kita itu tutup berarti. Nah, hal-hal yang tadi disampaikan, pertama soal impor, nanti kami kaji lagi supaya tidak mematikan industri lokal.
Di sisi lain, apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan produksi lokal itu harus kita lakukan. Bila tadi Pak Sartono menyampaikan kur yang mikro tanpa agunan supaya dinaikkan menjadi 500 juta misalnya, jangan hanya 50 juta. Yang dengan agunan dinaikkan jadi 2 miliar, jangan hanya 500 juta, supaya ada kemudahan di dalam meningkatkan produksi. Plus, nah ini Pak, ketika ada bencana di luar kendali, sebenarnya dalam dunia usaha itu selalu ada klausul itu. Kalau ada perjanjian selalu ada klausul tentang force majeure. Kalau terjadi force majeure, bagaimana mengelolanya? Jangan sampai kemudian ketika force majeure tidak ada tanggung renteng. Kalau tidak ada tanggung renteng ya repot, khususnya bagi yang pelaku-pelaku yang kecil. Lalu ini disampaikan tentang bibit, ini kami dengar di beberapa tempat juga bahwa harganya tinggi, perlu dibantu oleh pemerintah. Nanti insya Allah ini menjadi PR kita Pak, untuk kita sama-sama selesaikan supaya pasokan bibit ini menjadi lebih baik. Nah, kami juga berharap tadi yang terkait dengan mata rantai itu, supaya kita harus cari cara bagaimana bisa meningkatkan produksi, di sisi lain meningkatkan efisiensi. Jangan sampai produksi meningkat tapi efisiensinya tidak meningkat. Karena ujungnya kita ingin di masyarakat yang mengkonsumsi juga mereka bisa mengkonsumsi dengan harga yang terjangkau. Karena kenyataan kita hidup di dalam dunia yang berkompetisi hari ini. Kalau kita tidak meningkatkan efisiensi kompetitifnya kita, maka sulit sekali kita akan bertahan di dalam dunia yang sekarang tersambungkan. Apalagi kalau kita lihat, makin hari sekarang pasar kita itu makin tersambungkan satu dengan lainnya. Jadi kami nanti kita coba lihat. Tapi intinya Pak, kami memandang tidak bisa kebijakan itu hanya dibuat sepihak oleh pemerintah saja. Justru pemerintah harus ngobrol, mendengarkan dengan para pelaku dari mulai mikro, yang kecil, menengah sampai yang besar. Sehingga kita bisa ngobrol sama-sama. Kami Pak prinsipnya, saya sampaikan di sini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang kalau yang sudah besar biasanya tidak butuh pemerintah. Kalau yang besar itu tidak butuh pemerintah. Kalau yang besar itu butuhnya apa? Kalau pemerintah, kalau ngurus KTP, ya baru pemerintah. Nanti mau ngurus izin baru pemerintah, ngurus paspor baru pemerintah. Tapi kalau yang kecil, untuk kredit saja butuh pemerintah, untuk pakan saja, untuk dibantu pengaturannya, untuk bibitnya macam-macam. Jadi, insya Allah prinsipnya begitu, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi yang kuat nggak usah dimusuhi, tapi jangan yang kecil dibiarkan untuk terkapar. Nah, itu sebabnya kami datang ke sini, karena kita ingin mendengar langsung, dan kami ingin menyampaikan langsung komitmen ini kepada para peternak, bahwa kita ingin peternak-peternak ini yang kecil, yang mikro, untuk bisa berkembang, dan harapan yang generasi berikutnya mau menjadi peternak, karena ini punya prospek. Kalau tidak punya prospek pasti tidak akan berteruskan. Itu ya mungkin para komentar saya. Terima kasih. Kalau tadi yang mudah-mudahan mungkin ada perwakilan Pak, berarti ini ada dari Palembang, kita beri kesempatan. Ya, Pak Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Anies Baswedan, calon presiden kita. Semoga tahun 2024 menjadi presiden. Kebetulan saya dengan Pak Anies ini sama dari Kuningan, Jawa Barat. Perlu diketahui Pak Anies, saya ini dulu dengan modal nekat merantau ke Palembang dengan tujuan ingin menyekolahkan
anak kakak yang ditinggalkan kecelakaan. 3 orang, ya alhamdulillah. Saya bergaul dengan sapi ini dari tahun 91 sampai sekarang 2023. Tapi yang saya rasakan mungkin tahun-tahun inilah yang ya 3 tahun belakangan. Saya ini sering ketemu dengan petani-petani peternak yang di Lampung ini, tapi sekarang sudah lama nggak ketemu. Ketemu di sini alhamdulillah dengan Bapak calon presiden kita ini datang ke IPB itu. Mudah-mudahan mendapat berkah semua. Begini Pak Presiden, harapan kita nanti 2024. Kami mewakili, saya sebenarnya beternak juga dan berdagang juga di Palembang. Saya tahun 2010 motong sekitar 15 orang. Terus tahun 2020 karena masih ya sekitar 10-an. Kena PMK itu masih 7. Sekarang tinggal 2 atau 3 ekor. Jadi di Palembang itu yang biasa motong 3 jadi 2, yang biasa 2 jadi 1, yang biasa 1 tinggal 11. Dan yang 11 sudah berhenti. Jadi memang betul. Jadi kadang-kadang gimana ya? Saya datang ke peternak-peternak di Lampung ini, ke Unggul, ke Pak Asmulya ini. Saya bukan mau bertanya, tapi mau ngasih tahu Bapak Presiden kita ini. Ya, saya minta impor daging dari India terutama itu dikaji ulang. Bukan berarti kita menyetop, dikaji ulang. Ya, karena di Palembang ini kebutuhan sebenarnya masih banyak, Pak. Tapi sekarang yang beli daging yang dipotong di rumah potong sendiri itu, di rumah potong maksudnya di lokal itu, tinggal pedagang-pedagang bakso, Pak. Jadi andai kata pedagang bakso sudah berhenti tidak ngambil lagi daging ini, mati semua. Sampai mungkin IPB juga bisa nggak tahu kemana gitu. Apalagi petani peternak. Jadi sekali lagi mungkin sama dengan Pak Sarjono, jadi tolong yang daging kerbau itu dikaji ulang lagi. Untuk sementara itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hanya sedikit menambahkan Pak Anies, saya Arif, peternak dari Pongsowati. Sekarang ini sapi yang laku Pak Anies itu sapi betina. Jadi sekarang pemotong itu lebih banyak memotong sapi betina karena harganya lebih murah. Padahal kita untuk menghasilkan satu pedet itu butuh waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit. Seperti tadi disampaikan. Makanya usulan konkretnya minta tolong pemotongan betina ini juga diperketat karena memang di lapangan kenyataannya memang masih sangat masif supaya populasi di tingkat peternak untuk indukan itu tidak habis. Terus kemudian seperti tadi disampaikan mohon dikasih insentif kepada peternak yang memang mengelola pembibitan, Pak. Karena memang untuk menghasilkan satu pedet itu sampai itu bisa dijual itu butuh waktu kurang lebih minimal 2 sampai 2,5 tahun. Padahal di situ ada biaya pakan dan lain sebagainya. Makanya perlu insentif ya mungkin dengan cara apakah setiap kelahiran pemerintah mengasih subsidi kepada peternak berupa nilai uangnya. Jadi seperti itu. Itu usulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, nih, maju. Harus berani.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sindel Nadani. Saya mahasiswa peternakan dari Universitas Maulana, Kalimantan Timur. Jadi, saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan magang dan belajar di PT Ibu Pemudik. Nah, jadi seperti yang kita bakal lihat nih, kalau minat anak muda di bidang peternakan ini sangat meningkat. Jadi pertanyaan saya untuk Bapak, misalkan Bapak terpilih menjadi presiden nanti, apakah ada program yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan minat anak muda di bidang peternakan, Pak? Terima kasih. Karena waktu satu lagi aja ya, yang enggak satu deh, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies, saya hormati Pak, kami dari Bapak Unggas juga mempunyai masalah yang lebih kompleks, Pak. Lebih kompleks karena apa? Kami bibit itu impor, Pak. Semua impor, baik itu berdaging maupun bertelur. Semua barang impor. Dan hari ini yang jadi masalah itu adalah jagung. Kementerian Pertanian selalu bilang stok kita cukup, tapi barangnya di mana? Itu barangnya tidak ada, Pak. Hari ini jagung sudah di angka 6.100, kemarin sudah tembus 6.700. Tetapi petani juga menikmati harga itu juga. Peternak juga menjerit karena harganya mahal. Nah, sampai Desember ini, Pak, kami melalui Bulog impor, Pak. Total nasional itu 180.000 ton yang kita impor. Lampung nanti di akhir Desember masuk sekitar 26.000 ton. Jadi hari ini teman-teman Lampung, Pak, karena kapalnya masuk di Gresik, kami ngambil jagung dari Gresik. Itu ada yang ngambil di Cigading. Maksud kami adalah kami meminta kami peternak dekatkanlah dengan petani supaya sama-sama sama-sama untung gitu. Yang bisa berperan adalah Bulog sebenarnya. Bulog harus mempunyai stok jagung. Harus seperti padi, kan Bulog juga pegang stok jagung dan sebagainya. Terus yang kedua, satu aja lah Pak, nanti daripada ini. Itu Pak, di bahan baku aja. Itu aja. Terima kasih. Nama saya Prabowo, Pak. Nanti saya pastikan untuk yang di luar itu ini berapa itu kan bisa ini. Pak Prabowo namanya Prabowo, nanti kira-kira nilainya siapa? Nomor ini. Amin aja dulu ya. Pertama gini, soal anak muda bagaimana tetap berminat ya. Kami melihat satu, bahwa industri pangan itu akan selalu tumbuh berkembang. Jadi, kalau mau cari industri akan selalu ada prospeknya, itu industri pangan. Karena ya selama ada umat manusia pasti perlu pangan. Nah, itu industri yang sangat penting. Yang terlihat seringkali yang dihilir anak-anak muda itu, apa hilirnya? Kafe, restoran, itu kan dihilir. Tapi hulunya, di sini nih hulunya. Mau bikin restoran perlu daging sapi. Siapa yang menyiapkan daging sapinya? Katakanlah. Bikin ayam goreng, mau ayam goreng apapun. Siapa yang menyiapkan ayamnya? Nah,
menurut saya sudah harus digaungkan lebih luas hulu dari industri pangan, karena hulu ini penting sekali. Yang kedua, dari sisi pemerintah harus memberikan kemudahan supaya sektor ini tumbuh. Anak muda akan mau masuk di sektor yang berkembang. Kenapa pada bikin kafe restoran? Karena mereka tahu demand-nya tinggi, tumbuh berkembang. Nah, kalau hulunya itu tumbuh berkembang, maka insya Allah anak-anak muda juga akan masuk ke dalam sektor peternakan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak, usulannya konkret supaya Bulog punya stok jagung supaya kebutuhan pakan ini nantinya bisa terpenuhi. Pak Prabowo dan teman-teman semua, menurut saya kita duduk sama-sama dari pemerintah itu duduk bareng-bareng merumuskan, karena banyak sekali keterkaitan. Tapi kalau hanya dibicarakan oleh Kementerian Pertanian tidak bisa mengendalikan Bulog, Kementerian Pertanian nggak bisa mengendalikan pelabuhan, nggak bisa, banyak sekali deh. Harus diangkat level pembicaraannya itu. Insya Allah nanti itu menjadi agenda utama, ya, supaya yang saya sampaikan tadi dari hulu sampai ke hilir, industri pangan kita itu bisa dibereskan. Kalau pengalaman kami Pak, ini bukan persoalan yang rumit, hanya mau ditungguin atau tidak, mau ditongrongin apa tidak. Kalau cuma diserahkan begitu saja, tidak ditungguin, tidak dipastikan berjalan, ya nanti cuma jadi pernyataan, tidak jadi kenyataan, tidak jadi kenyataan. Nah, menurut kami harus dibereskan itu. Insya Allah itu jadi komitmen kita. Dan saya secara khusus ingin menyampaikan bagi sekalian bahwa kami datang ke sini tidak sendirian. Ini Pak Nanang dan Ibu Weni Jayanti, terima kasih yang sudah menyambut kami di sini. Tapi kami datang juga ditemani Ibu Wakil Gubernur bersama di sini. Ini Bu Rusnia Khalim sekaligus Ketua DPW PKB. Kami juga didampingi Ketua DPW PKS Lampung, Pak Ahmad Mufti Salim. Lalu ada anggota DPR RI yang juga tim sukses kita, Pak Al Muzamil, Pak Gamir, kemudian juga Pak Taufik Basari. Mana Pak Taufik? Oh, nih. Kemudian Pak Herman, mana Pak Herman? Herman. Pak, oh itu masih Pak Junaidi, ya. Ya khusus pulang untuk hadir di acara ini. Kemudian siapa lagi yang belum disebut? Oh, ada keren cadas di sini. Tahu nggak keren cadas itu siapa? Keren, suka dengerin ya? Mana Pak Refli? Oh, mungkin dia lagi bikin podcast sama sapi-sapinya. Pak Abdul Hakim, DPD RI, nah Pak Abdul Hakim. Wakil Bupati Lampung Tengah, mana Pak Ardito? Ardito. Dan semuanya lah yang tidak tersebut namanya satu persatu. Ada yang tertarik berdialog dengan sesama manusia, tapi ada yang senang berkumpul dengan sapi-sapi semua. Kamu sampai kali atau begitu. Bagus sekalian, terima kasih banyak atas gagasan masukannya. Nah, saya mau beri PR boleh Pak ini. Ini kumpul ya Pak. Saya ingin Bapak Ibu merumuskan atau menjawab 4 pertanyaan saya. Ada 4 pertanyaan. 1. Hal apa yang sekarang ada yang perlu ditingkatkan? Nomor 1. Nomor 2, hal apa yang sekarang ada yang perlu dikoreksi? Yang ketiga, hal apa yang sekarang ada yang perlu dihentikan? Okay. Yang keempat, hal apa yang belum ada dan perlu dikerjakan? Ya. Jadi ketika kita bicara perubahan, itu bukan hanya menghentikan, bukan hanya menambah yang baru, tapi bilang apa yang harus
Apa yang harus dikoreksi. Nah, kalau dikoreksi itu beda dengan ditingkatkan. Jalan, tapi ada yang menurut kita tidak perlu diteruskan lagi nih. Perlu diteruskan lagi, ada kan? Jadi, tapi juga kadang-kadang kita cuma konsentrasi sama ini tolong dihentikan Pak, yang lain nggak dipikirkan. Saya minta 4 itu, kalau boleh Pak Nanang, nanti Bapak bersama-sama dengan teman-teman, kalau boleh nanti kami diberi masukan ya. Dengan begitu, ketika nanti bismillah Allah takdirkan, maka kita sudah punya nih 4 hal yang harus dilakukan di Indonesia. Yang insya Allah tujuannya adalah membangun tata kelola yang berkeadilan. Dan berkeadilan itu juga efisien dan memberikan manfaat pada seluruh masyarakat Indonesia. Target ujungnya adalah kita bisa meningkatkan konsumsi daging per kapita minimal rata-rata sama dengan rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu kalau tidak salah 6,5, ya, 6,5 kilogram per kapita per tahun. Nah, kita masih 2,5, masih jauh kita. Nah, kita harus mengejar ketinggalan itu. Jadi targetnya ke sana, bagaimana kita membangun tata kelolanya supaya bisa berkembang. Demikian ya Pak Nanang, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dialognya. Kalau boleh Bapak Ibu jangan pindah dulu. Lenggah mawar ini. Kalau tak lenggah tengah. Ya. Ayo pindah. Dengan lenggah terpikir, buatan geser, buatan rasa susulan. Ya. Ini kalau lenggah tengah. Ya. Sudah biaya Pak Nanang juga duduk di situ. Jangan geser ya. Itu ikut bukan foto Akhirnya ada acungkan jari. Sini Pak Prabowo Pak ya.